Analisis geopolitik Malaysia. Indonesia potential superpower yang tengah bangkit. Wow. Wow guys. Nampak tu Indonesia. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video reaction Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita. Okey, insyaAllah. Okey guys, so terima kasih semua kerana anda masih lagi masuk dan menonton video reaction Nora ini. Terima kasih Nora ucapkan, dan terima kasih kepada kalian semua yang sentiasa support Nora, yang tak henti support Nora. Terima kasih banget ya Nora ucapkan buat kalian semua. Okey guys, dan kali ini Nora ingin mereaksi satu video yang mana ini adalah dianalisis sendiri oleh negara Malaysia, yang mana mengatakan Indonesia ni, Republik Indonesia ni adalah sebagai negara yang berpotensi superpower guys. Okey, jadi memang sangat luar biasa banget. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut lagi, jom kita semak dulu video ini. Okey, so let's go. Analisis geopolitik Malaysia. Indonesia potential superpower yang tengah bangkit. Wow guys, nampak tu Indonesia. Hey, hola okay. Indomax Indo Magazines. Nah, dua berita yang cukup mantap. Kali ini yang pertama datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang tiba-tiba menyatakan alias mengakui bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit, bos. Bahkan ia pun juga mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi kali ini adalah hal yang luar biasa. Siapakah beliau sebenarnya? Bagaimanakah pernyataan lengkap beliau dan mengapa tiba-tiba beliau menyatakan hal seperti itu? Setelah ini kita bahas, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit. Beliau adalah Aiman Rasdan Wong. Jika kita lihat profilnya, beliau adalah seorang analis geopolitik Malaysia dan juga merupakan seorang pejabat administratif dan diplomatik di pemerintahan Malaysia, bos. Bahkan beliau pun juga seorang penulis, di mana buku-buku karyanya banyak yang berbau geopolitik global. Salah satunya adalah buku yang berjudul Adikuasa, yang mengulas apakah Indonesia akan berjaya bangkit sebagai superpower. Nah, berita terbarunya dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dan admin juga kutip langsung dari akun Twitternya, bos. Ini dia. Baru-baru ini beliau pun menyebut bahwa Presiden Jokowi Indonesia telah mendayung di antara dua karang. Beliau pun mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi adalah hal yang luar biasa karena berani mengajak dua pemimpin yang sedang berperang untuk melakukan gencatan senjata. Hasilnya positif. Meski tidak ada gelagat dua negara tersebut akan berdamai, namun Rusia pun memberi respon positif dengan hadirnya Presiden Jokowi. Rusia pun akhirnya membuka jalan laut untuk perdagangan gandum Ukraina ke luar negeri. Aiman pun mengatakan bahwa tidak semua negara mampu melakukan hal tersebut. Hanya negara yang punya kredibilitas dan dipercaya oleh Rusia dan Ukraina, terutamanya Rusia, bos. Jika Rusia tidak menganggap Indonesia, pasti Putin akan tanya, kau siapa? Kenapa saya harus melayani Anda dan mendengar perkataan Anda? Tulis sang analis geopolitik Malaysia ini, bos. Selain itu, ia juga membandingkan cara Putin menyambut presiden lain dengan menyambut Pak Jokowi, bos. Saat menyambut presiden Prancis yaitu Macron dan juga para pejabat PBB, Putin pun menggunakan meja yang sangat panjang sehingga mereka terlihat sangat berjauhan dari sudut kamera. Kemudian berbeda pula saat Putin menerima Presiden Jokowi. Pak Putin pun menyiapkan dua kursi yang sangat berdekatan, kemudian berbincang dalam suasana akrab. Dan ini maksudnya Indonesia pun berada dalam good book Rusia. Menurutnya, Indonesia ada dalam good book Rusia adalah karena Indonesia dianggap netral dari awal konflik sampai sekarang. Dan yang kedua, Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit, ujar beliau.
Selain itu, Aiman pun mengatakan bahwa dalam dasar luar Indonesia ada satu prinsip yang disebut mendayung di antara dua karang. Indonesia pun dikatakannya ibarat orang yang tengah mendayung sampan, mencoba elakkan sampan daripada menabrak batu karang alias kuasa besar yang timbul di permukaan laut, ujar beliau. Nah, beliau pun juga mengatakan bahwa lawatan Jokowi kali ini bukan semata-mata ingin mendunia, bos, atau hanya ingin menunjukkan Indonesia hebat, tapi juga bertujuan untuk menyelamatkan persidangan G20 yang akan diadakan di Bali pada akhir November nanti. Pak Jokowi ingin menjadikan G20 sebagai legasinya sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024 luar biasa, nanti. guys, luar biasa. Berbagai upaya pun dibuat untuk menonjolkan citra Indonesia sebagai negara kuasa yang tengah bangkit. Ukraina Rusia berdamai atau tidak, itu soal kedua bagi Indonesia. Yang penting, Pak Jokowi telah memberi pesan bahwa Barat tidak boleh mendikte Indonesia untuk memboikot Rusia. Bahkan Pak Jokowi pun turut menjemput Ukraina ke persidangan G20, bos. Untuk masa ini, Ukraina Rusia masih sulit untuk berkompromi. Tapi keadaan mungkin bisa berubah mendekati bulan November nanti. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pandangan seorang analis geopolitik asing ini terhadap Indonesia, bos? Setuju atau ora? Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar. Okay guys, so itu dia video yang kita menonton sekali. Emang luar biasa banget guys dianalisis sendiri oleh orang Malaysia yang mana mengatakan Indonesia ni berpotensi besar untuk menjadi negara yang super power guys. Okay, memang luar biasa sekali dengannya ada kepimpinan daripada Presiden Jokowi, okay, membuatkan Indonesia lebih maju ke hadapan guys dan lebih berpengaruh lebih berpengaruh di atas dunia ini. Jadi pengaruh Indonesia ni boleh diguna pakai maksudnya sangat kuat gitu kan. Jadi dari segi ekonomi juga banyak membangun. Sebab itulah dikatakan Indonesia ni memang sangat berpotensi untuk menjadi negara superpower. Dan kita sendiri dapat melihat yang kepimpinan Presiden Jokowi ni, dia punya kuasa dia, okey, dia punya pengaruh dia sangat hebat guys yang mana sendiri, okey, yang baru-baru ni kita melihat yang beliau pergi sendiri ke tanah konflik dan berjumpa dengan Presiden Rusia. Betul guys, seperti apa yang dikatakan dalam video itu. Okey, bukan senang jika Indonesia tidak mempunyai, orang kata tu, pengaruh ataupun hubungan yang baik dengan Rusia. Okey, memang enggak mungkin guys yang Presiden Putin itu akan menerima kedatangan Presiden Jokowi. Tetapi ini tadi kita melihat di dalam video itu, okey, Presiden Putin berborak, berbincang dengan sangat akrab guys bersama dengan Presiden Jokowi. Jadi di sini kita melihat yang hubungan antara Rusia dan Indonesia cukup baik guys Jadi Indonesia ini memang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dari segi ekonomi ke militer ke, memang sangat-sangat kuat, sangat terbaik guys Jadi memang luar biasa sekali. Dan ini sendiri dianalisis oleh orang Malaysia. Orang Malaysia yang beranggapan yang menanalisis yang sememangnya Indonesia ni bakal berpotensi sebagai negara superpower guys. Jadi memang tahniah sekali kepada kalian semua. Nora sebagai orang Malaysia, tumpang bangga guys dengan kalian semua, kerana mempunyai negara yang cukup maju ke hadapan dan juga di bawah kepimpinan Presiden Jokowi. Kalian semua yang cukup hebat. So guys, memang tahniah sekali Nora ucapkan. So Nora rasa itu saja yang boleh Nora react untuk kali ini. Terima kasih semua yang menonton video reaction Nora ini sehingga habis. Dan jika kalian suka dengan video reaction Nora ini, jangan lupa guys untuk support Nora. Dukung channel Nora ini dengan subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah. Guys, so Nora rasa sampai sini saja dan berjumpa kita di next video reaction Nora yang seterusnya. So stay tune semua. Assalamualaikum, bye bye.